gue pengen tahu sebenarnya maunya gue tuh apa. Ya maunya apa? Gitu. Nah itu dia makanya gue. Ya aku maunya apa? Kamu maunya apa kamu? Mamaku nggak menikah lagi dan di saat dia lagi susah, dia sakit, dia apa, dia sendiri. Aku nggak mau kayak gitu. Aku sempat tinggal kelas. Aku dijemput hanya untuk ke pengadilan karena akhirnya orang tua aku ribut untuk memperebutkan hak asuh. Pan waktu gue kecil kemana aja sih pada? Masa kecil aku bukan masa kecil yang menyenangkan. Itu yang mana di mana orang tidak tahu itu, orang taunya kan aku tuh nggak ngurusin ibu aku aja. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea, hari ini kita kedatangan Kalina. Tempat tadi habis makan bakso? Ya, kirain habis makan apa? Kan kamu ngasih aku bakso. Oh iya betul, enak dong. Enak Aduh, banget. Beda banget loh ya. Kenapa? Terakhir aku ketemu dia tuh kayak, kalau ngomong tuh kayak pelan gitu suaranya. Aku kan memang apa Kalina gitu? Aku kan begitu. Bentar, belum selesai. Apa? Menyesuaikan pendamping. Aduh. Dan ketawa Anda. Sekarang apa yang kamu rasakan? Freedom. Langsung kayak baru langsung baru kayak keluar dari apa gitu ya gitu. Bahagia lah pasti. Bahagia, so lebih happy. I'm so happy. Jadi dulu waktu suaranya pelan itu berasa apa? I'm so much pain. So much pain waktu itu ya. Takut salah ngomong. Kalau sekarang udah nggak santai? Enggak dong. Gak apa-apa, sebenarnya gak ada masalah sih sama yang dulu juga gitu. Yang dulu juga gue I'm okay with the situation. Iya, ya, tapi ngomongnya kenapa pelan waktu itu? Ya biar kesan kayak bagus aja gitu jadi istri. Perlu ya pencitraan. Enggak, aku tuh pengen tahu ya kalau di matanya Kalina, emang istri tuh kayak apa sih buat di mata Kalina tuh istri? Mata gue di sini bukan ya, sini. Ya, Lo kata gue apa mata gue? Istri, kalau dengar kata istri. Mungkin terkesan kayak naif kalau misalkan gue bilang seorang istri itu harus mengabdi pada suami gitu. Harus mengabdi ya. Karena memang gue nggak tahu bagaimana konsep seorang istri di mata gue itu memang harus mengabdi pada suami, harus ngikutin apa kata suami, harus berbakti sama suami dan istilahnya suami bilang A ya harus dilakukan A, suami bilang B ya harus B, enggak lagi A langsung pindahnya ke Z gitu kan, enggak. Jadi kalau misalnya suami bilang kamu harus berubah. Kamu nggak boleh jadi Kalina yang itu. Kalinanya harus ya nggak boleh bergaul sama teman-teman. Kalinanya been there done that. Dan kamu lakuin. I did that. Terus rasanya gimana? Rasanya nggak menjadi diri sendiri. Terus kalau itu terjadi lagi, kamu masih akan menuruti? Nggak mau. Nggak mau kan? Nggak mau. Jadi berarti sekarang udah ada batasannya dong. Kalau misalnya nurut suami itu ada batasannya berarti. Iya. Jadi gini, ya if you love me ya just terima aku apa adanya dengan segala kekurangan aku gitu, karena aku juga menerima dia dengan segala kekurangannya gini. Jadi intinya gini, kekurangan yang aku milikin bisa ditutupi dengan kelebihan apa yang dia punya, begitu juga sebaliknya kan. Tapi ternyata kekurangan aku tetap kurang di mata dia, kelebihan aku pun tetap kurang di mata yang sebelumnya. Aku nggak mau bilang siapapun itu ya, cuma balik lagi yang aku tahu konteks dari pernikahan ada sebenarnya saling mengisi. Ya kan, saling menutupi kekurangan dan atau melengkapi segala macam itu kekurangan. Kenapa sih kamu merasa perlu menikah? Mungkin ya setelah aku banyak bicara dengan beberapa teman aku dan juga orang yang mengerti tentang psikolog gitu, mungkin aku father issue kali ya. Jadi yang mengharapkan sosok seorang ayah untuk aku. Seorang ayah, karena aku merasa butuh untuk orang yang bisa membuat aku merasa nyaman kayak gitu, untuk diperhatikan as a daughter, tapi konteksnya jadi bukan menikah dengan seorang ayah, cuma gimana ya aku ada sosok laki-laki. Sosok laki-laki yang aku butuhkan sebagai figur dalam hidup aku gitu loh. Untuk gitu. Memberi kamu perhatian. Memberikan aku perhatian dan mendidik aku untuk menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Mendidik kamu untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan aku jadi kalau kamu ketemu orang yang mengajarkan aku gitu. Jadi kayak lebih kelihatan lebih pinter, bisa ngarah-ngarahin kamu tuh kamu justru seneng gitu. Sebenarnya aku tuh suka sama orang yang laki-laki tuh yang pinter gitu. Jadi aku bisa ketularan pinternya gitu, bukan minterin ya gitu. Kenapa lu ketawa?
Ya, Perasaan gue pintar kan macam-macam. Aku tahu jadi. makanya gue bilang bukan minterin ya, sebelum lu ngomong jadi gue udah ngomong duluan nih gitu. Terus dan yang gue bilang father issue itu jadi yang kayak gimana ya? Mungkin gue nggak terlalu dekat sama bapak gue gitu kan. Gue juga nggak terlalu dekat sama ibu gue gitu kan untuk at this moment gitu. Tapi This moment aja. ya at this moment ya udah berapa tahun belakangan. Jadi gue mengharap ada sosok orang yang bisa gue apa sih namanya tuh kayak kalau misalnya kayak adore kayak gimana kayak gitu-gitu, terus dia tuh yang gue bisa ikutin gitu loh, kayak gitu. Kalau nggak ada sosok itu emang kamu merasa apa? Makanya gini, kan gue baru 2 kali ini ketemu sama psikolog ya. Ya udah tuh gue yang nanya nih sekarang. Kalau nggak ada sosok kayak gitu tuh dalam hidup lu ngerasa apa? Apa yang kurang? Lu ngerasa apa? Gue ngerasa kurang ada orang yang memperhatikan gue, gitu. Tapi sekarang ini I learn to menjadi maksud gue mencoba untuk bisa belajar untuk sendiri, walaupun sebenarnya gue nggak suka, gue suka sendiri, gue suka yang namanya kehidupan yang tidak banyak orang, tapi gue nggak suka tidak ada orang yang memperhatikan gue. Sebenarnya gitu. Memperhatikan ini harus dalam konteks membuat hubungan. gue nyaman atau apapun. Harus ya, dalam untuk konteks keluarga, untuk apapun. Makanya sekarang gini, kayak gue punya banyak temen, gue seneng. Oh, karena ada yang merhatiin. Karena yang merhatiin gue. Jadi nggak selalu bentuknya tuh pacar gitu. Nggak harus gitu. Karena kamu banyak teman, emang pada nggak perhatiin apa sama Karena kamu? sekarang dengan bertambahnya usia, gue makin sibuk ya. Bukan makin sibuk aja. Nggak semua teman adalah teman. Oh iya. Kita harus selektif dalam memilih teman, dan untuk mencari seorang teman atau sahabat yang benar-benar dia ada dalam suka. Kalau suka pasti banyak ya, tapi dalam duka itu kan nggak banyak. Dan sekarang gini, kayak contohnya gini, mungkin gue capek hidup sendiri dengan kasarnya nih, perintilan ngurusin sendiri. Gue harus yang namanya yang aduh genteng bocor ya kasarnya gitu ya, atau aduh TV mati rusak, aduh ini aduh itu, gue harus nyari duit sendiri. Tiba-tiba yang di rumah gue, mbak gue dulu tuh harus teriak, bu ini bu galon habis, bu ini habis. Itu gue mikir semua sampai yang kecil-kecil pun gue sendiri. Jadi Gua merasa capek, butuh gitu. ada sandaran gitu. Butuh ada sandaran kayak gitu. Nah, Tapi ketika ada cowok yang mengulurkan bantuan, kamu nggak biasa. mungkin karena gue terbiasa udah jadi sendiri, jadi serba salah, ngerti gak sih lu? Gue sendiri gue jadi serba salah, gue sendiri kadang-kadang kayak gini. Waktu di saat gue ketemu sama psikolog, gue pengen tahu sebenarnya maunya gue tuh apa. Ya maunya apa? Gitu nah itu dia makanya gue. Ya aku maunya apa? Kamu maunya apa kamu? Anda kenapa ngotot ya bu? Ini ada pertanyaannya. Ya silakan minum dulu teh. Ini enak kan nih? Enak dong tehnya. Lu nggak ngasih gue jampi-jampi kan abis ini soalnya. Aku nggak kasih gula. Enggak, bukan gitu, karena waktu itu yang gue tahu ada orang yang namanya dikasih jampi-jampi di dalam minumannya. Oh. Rasanya beda emang kalau dikasih jampi-jampi. Gue mau anggun loh sebenarnya barusan. Gue hampir nyembur. Gue mau minum tehnya lagi dalam keadaan. Kalau teh kena jampi-jampi, goyang ke kanan 3 kali, goyang ke kiri 3 kali gitu nggak sih? Lu kata disco, goyang-goyang. Enakan tehnya. Enak tehnya. Terima kasih. Teh apa sih nih? Sponsor ya? Enggak. Belum, ditunggu ya sponsornya. Ini teh Jasmine. Enak. Mau lo apa? Mau gue sekarang gini, saat ini Ya. Gue lagi pengen lebih dekat sama anak gue. Gue lagi pengen untuk fokus untuk dalam pekerjaan gue. Dan gue lagi pengen fokus untuk yang namanya gue pengen mencari tahu sebenarnya apa yang gue mau. Ya apa yang lo mau? I don't know. Gue sekarang sendiri aja gue lagi stuck. Gue jujur gue lagi yang. Kenapa nggak lo tentuin aja apa yang lo mau? Gue pengen hidup bahagia intinya. Oh, tapi iya, walaupun gue tahu kebahagiaan itu ada dalam diri gue sendiri. Yeah. Jadi gue. Lo ngerasa bahagia kalau lagi apa sih? Gue merasa bahagia di saat gue bersama orang yang menyayangi gue dan yang gue sayang, anak gue. Ya udah ada tuh. Anak gue gitu. Tapi dia kan bukan milikmu ya. Suatu saat dia punya kesibukan sendiri. Itu dia. Dan gue pengen gini. Gue impian muluk-muluknya gue ya. One day if I'm getting old, gue bersama seseorang yang menyayangi gue dan gue sayangin, karena gue udah nggak tahu lagi nama itu cinta. Jadi sayang aja udah. Yang gue tahu sekarang sayang. Jadi walaupun entah one day gue I'm in love with someone, gue nggak tahu apakah gue in love beneran atau gue cuma sekedar ya oke, gue sayang atau apa, gue I don't know what love is gitu loh. Bedanya apa? Cinta apa emang? Cinta itu sama benci beda tipis ya. Jadi maksudnya gue sekarang lebih baik sayang deh daripada cinta. Karena gue pernah mencintai seseorang, tapi akhirnya gue kayak numb gitu loh. Oh, ketika kecewa. Gitu. Jadi cinta itu apa? Cinta itu gue nggak bisa mendeskripsikan apa itu cinta. Bedanya sama sayang apa? Kalau sayang gue bisa kayak gini, gue tidak akan terlalu sakit di saat gue harus kehilangan orang itu. Gue pernah. Jadi cintanya pamrih emang?
Cinta kan banyak kan karena kayak kita pengen memiliki orang itu seutuhnya. Oh, Gitu. jadi itu cinta ya? Dan juga cinta itu kayak gini, kayak bener-bener kayak apa ya, I can live without gitu loh. Oh, Padahal mah kalau misalkan kamu orangnya bucin emang ya? Enggak, gue nggak bilang diri gue bucin karena sekarang aja orang pada bilang bucin. Pada saat zamannya Nabi, istri-istrinya Nabi juga mengabdikan hidupnya sama Nabi, suaminya ngurusin dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Ya nggak maksudnya kamu kalau lagi jatuh cinta tuh betul-betul yang udah aku akan melakukan apapun gitu. Kan gue udah bilang tadi, gue pertama gue nggak tahu cinta itu apa, tapi yang gue tahu di saat gue menjadi pendamping seseorang, gue akan ngurusin orang itu dari ujung kakinya sampai ujung dan rambutnya. bisa meninggalkan apapun kalau diminta. Karena yang gue tahu harus begitu seorang istri, walaupun mungkin konteksnya Tahu jadi dari salah. mana sih kayak gitu? Maksudnya yang sampai segitunya banget gitu Ya, disuruh diri gue sendiri aja, dan gue tidak akan melangkahkan kaki gue keluar rumah kalau misalkan suami gue nggak bolehin gue. Itu Ya benar. udah, gitu. Gitu. Tapi banyak kan orang pada bilang kalian tuh bucin. Terserah ya mereka tuh bilang gue tuh apa. Tapi di saat gue mau melakukan sesuatu hal, kalau misalkan tidak ada izin suami gue atau gue tidak ngikutin kata suami gue, yang gue tahu di ajaran agama gue, apapun yang dikatakan suami itu kita harus ikutin. Kalaupun misalkan orang tua kita meninggal dan suami bilang nggak boleh datang, kita harus ikutin. Berarti kamu bahagianya itu adalah kalau ada seseorang yang menyayangi kamu dan kamu sayangi gitu. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi yang sekarang malah sebenarnya sayang yang mereka kasih ke gue kan ternyata embel-embelnya. Apa embel-embelnya misalnya? Konten kali. Oh, zaman sekarang gitu ya, embel-embel konten. He got something from the content itself. Itu rasanya apa ketika kamu tahu bahwa Pain in the ass. pamrihnya adalah konten? Huh? Pain in the ass. Kesel ya? Merasa Kecewa, terus ngerasa dibohongi, ngerasa lebih kayak apa ya? Kayak barang. Kayak gini. Kita sudah memberikan semuanya yang kita rasain, apa yang sudah seharusnya dilakuin, tapi timbal baliknya mungkin gue sekarang lebih ke gini kali ya. Gue tidak mau berharap. Jadi gue lebih menciptakan untuk menemukan kebahagiaan dari diri gue dulu gitu. Jadi one day if I met someone, jadi gue lebih ke ya udah, gue udah siap dengan apa yang udah gue alamin berkali-kali pengalaman hidup gue. Ya, tapi kan banyak pasangan-pasangan yang bikin konten juga tapi nggak merasa dimanfaatkan. But it's huge different dengan yang lain gitu loh. Apa bedanya? Gue nggak bisa bilang di mana bedanya karena gue tahu lu juga ngerti. Ya kan penonton nggak ngerti. Gue rasa juga penonton juga ngerti karena juga ada yang ketawa-ketawa dan juga pasti nggak ada. Jadi bedanya adalah kamu tidak mendapatkan benefit dari konten itu atau Bukan, kamu hanya lagi dijadikan objek dari konten itu. Kamu hanya dijadikan objek second one dari konten itu. Dan gue merasa seperti itu karena yang gue tahu pas pernikahan itu memang dia sudah merencanakan menceraikan gue. Hah? Ngomong gak kamu? Dia I heard from someone, gue dengar dari seseorang yang bilang seperti itu, dan gue di saat bulan ketiga pernikahan gue nanya sama dia, gue nanya, kamu sayang sama aku? Terus aku tahu kamu nikahin aku cuma karena kepaksa kan? Gue bilang gitu. Kita ngomong nggak ribut nggak apa, ngomong bener-bener obrolan kasur suami istri. Kamu nikahin aku cuma karena terpaksa kan? Jujur aja nggak apa-apa kok. Karena sejuta manusia di Indonesia udah pernah tahu kan, jadi kamu mau nggak mau untuk nikahin aku. Dan dia bilang iya. Dia bilang iya, dan aku tanya kamu sayang sama aku apa enggak, dia bilang sayangnya sama seperti mantan istrinya. Sama seperti dia sayang sama mantan istrinya yang pertama. And I was like, okay, that was hurt. Gitu loh. Karena kamu tidak spesial. Mungkin, harusnya gue dikaretin kali ya 2, biar gue berasa spesial ya. Karena kamu merasa jadi kayak gak ada istimewanya. Gak ada istimewa ya, dan buat apa? Gue tuh dinikahin kalau cuma untuk karena dia udah kadung ngomong ke jutaan manusia. Dan kamu masih terus melanjutkan pernikahan? Because gue udah nikah. Iya, kenapa dilanjutin kalau udah tahu begitu? Karena gue merasa gue mencoba untuk namanya gini, ya Allah, setiap manusia tuh hati bisa dibolak-balikan, bukan pada kita masih manusia. Masih berpikir seperti itu gitu. Ya? Masih mencoba berpikir positif gitu. Setelah kamu ketemu beberapa orang, beberapa jenis manusia, kamu masih punya keyakinan bahwa manusia itu bisa berubah? Gue manusia dan gue mau berubah. Kamu mau berubah? Aku mau berubah lebih baik.
Aku mau berubah lebih baik dan aku merasa gini, aku selalu berpikir positif ke manusia lain juga dan berharap bahwa manusia itu juga bisa berubah walaupun mungkin perubahan itu nggak langsung signifikan kayak kita membalikkan telapak tangan gitu kan. Sekarang masih percaya gitu? I don't know, nggak tahu ada manusia kayak gitu exist apa enggak ya. Cuma ada. Ya, kalau dia nggak mau nggak bisa berubah. Gini, bisa atau tidak sebenarnya bisa. Kalau dia mau, iya, gitu, iya kan? Iya benar kan? Tapi kalau misalkan bisa atau tidak akan bisa kalau dia tidak mau. Betul. Nah, yang gue tahu yang kemarin itu, gue nggak tahu dia sebenarnya seperti apa. Katanya sih mau berubah ya. Oh dia ngomongnya mau berubah, terus kamu percaya? Kamu orangnya percayaan ya? Kamu orangnya percaya? Saya gampang percaya sama orang ya. I believe. Ngerasa gitu nggak sih? Kamu tuh di satu sisi galak. Di satu sisi percayaan, di satu sisi pengen ada yang bersandar, tapi kalau ada yang nawarin sandaran, kamu kadang-kadang suka gitu. Kamu tuh mendeskripsikan diri kamu tuh sebagai apa sih, orang kayak gimana sih? Gini kali ya, mungkin ya. Kalau gue, gini, if I mean, bukan gak pengen dikasihnya gampang, harus agak berjuang dikit gitu. Nah, gimana sih? Aku tuh, di saat aku udah ngerasa gini, udah menemukan, oke, this is it gitu loh, this is him gitu, this is the one gitu, akhirnya ya, aku bisa nurutin apa semua yang kata dia. Oke, this is the one itu yang laki-laki kayak apa? Coba kamu bayangin ini laki-laki kayak apa nih yang bisa bikin kamu ini gitu. Waktu first time I met him itu kan usia aku 40. Kan ceritanya nih life begins at 40, ya kan ceritanya gitu kan kata-kata itu. Dan di saat umur 40 tahun itu gue pengen berubah, aku pengen berubah dalam arti yang dalam yang benar lah gitu, perubahan yang baik. Perubahan yang baik tuh kayak gimana sih? Pengen ini, aku mungkin kurang baik di sebelumnya menurut dia karena kan my past itu parah kata dia bla 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 bla. Setelah kita nikah dia ngomong kayak gitu. Tapi menurut aku pribadi adalah aku pengen berubah dalam arti gini, pengen berubah dalam sisi agamanya, dalam sisi untuk memperlakukan orang dekat kita kayak kamu gitu. Kan baik orangnya. Iya, tapi kan nggak ada salahnya untuk bisa jadi lebih baik lagi gitu. Kamu ngerasa nggak baik, siapa yang bilang atau tahu dari mana kalau kamu belum baik? Gara-gara apa? Sebenarnya sih lebih ke ibadah sih saat itu untuk berubah. Saat itu ibadah. Ibadah dan kamu menganggap ibadah kamu akan lebih baik kalau pasangan kamu. Nggak, pas lagi. Nah, kebetulan di saat ngobrol sama dia kan ngomongnya agama gitu kan. Agama dan agama-agama, oke. Dan aku pikir saat itu dengan kenaifannya, ya bukan kenaifan sih. Kamu berharap dengan memperbaiki agama kamu akan menjadi lebih apa? Gini, aku udah tua, mau ngapain lagi sih? Aku pengen punya rumah tangga, udah deh. This is the last gitu loh, ya kan? Nggak ada yang mau di pernikahan aku pertama juga nggak ada tuh yang. Dan menurut kamu ibadah kamu akan lebih baik kalau dalam pernikahan? Bukan. Maksud aku gini, ngebimbing gitu loh, membimbing aku. Pakai ustadz aja. Ntar gue kawin sama ustadznya. Ya nggak harus kan. Ya enggak, maksudnya gini, kalau misalkan kita sama-sama berubah dalam satu rumah tangga, kita sama-sama mau lebih baik. Sebelum sama dia pun aku juga udah belajar untuk lebih berubah. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya pas lagi ketemu sama seseorang. Begini, kalau di saat aku punya pasangan nanti udah mau menikah, dia bisa membimbing aku untuk lebih baik gitu loh. Sekarang gue udah berubah tapi bisa berubah lagi sama-sama, ibaratnya kayak gitu. Jadi dalam hidup kamu tuh kayaknya emang harus ada tuh yang namanya pasangan ya? No, sekarang kan nggak ada. Iya, maksudnya dalam dunia ideal kamu akan lebih gini loh, karena aku melihat, nyaman kalau ada pasangan. Maaf banget. Mungkin dari aku melihat dari sisi ibu aku ya. Ibu aku tidak menikah lagi. Mamaku nggak menikah lagi dan di saat dia lagi susah, dia sakit, dia apa, dia sendiri. Aku nggak mau kayak gitu. Aku nggak mau hidup sendiri. Mama cuma punya aku, tapi aku juga kan harus kerja. Aku harus ini, dan juga bukan hanya untuk ngurusin ibu aku aja. Kalau aku hanya ngurusin ibu aku aja, banyak orang bilang, yaudah nanti rezeki datang dari mana kalau kita nggak bergerak. Aku harus 24 hours ngurusin mama. Taking care of my mom 24 hours tuh nggak bisa datengin aku duit. Aku harus kerja, aku harus keluar, aku harus ngasih orang untuk mama aku, gitu loh. Untuk jaga mama aku, ya nggak sih? Jadi kamu tidak ingin sendiri? Aku nggak mau sendiri, aku nggak mau masa tua aku tuh sendiri. Aku butuh orang untuk ini. Aku senang untuk tukar pikiran. Aku butuh orang untuk debat dalam hal yang positif. Aku pengen di saat lagi nanti kalau aku udah tua tuh aku ngeliat anak-anak cucu aku tuh kita cuma berdua ngobrol, misalkan mereka udah nggak ada, aku bisa berdua sama pasangan aku yang kita ngomongin untuk hal positif apapun itu. Aku senang diskusi. Dan yang terakhir nggak bisa diajak diskusi. Tapi dia mengiranya aku yang nggak bisa diajak diskusi. Mungkin nggak nyambung aja kali. Probably.
Kamu masih ingat gak sih masa kecil kamu tuh kayak apa sih Kalina? Kamu anak kecil dulu, kamu Masa tuh kayak kecil apa aku, sih? Anak yang kayak apa dulu waktu kecilnya Kalina ini? My mom and my dad got divorced when I was 4 or 5 years old. Masih kecil, jadi Yes. kamu tuh anak satu-satunya mama kamu? Okay. Masa kecil aku tuh not really good. Why? Karena aku harus ke mama, ke papa, dan ibu tiri aku juga at that time nggak lagi juga, maaf banget, bukan lagi yang maksud sosok ibu yang menurut aku yang bisa nerima kamu aku gitu. Terus banyak hal yang tidak perlu aku ngomongin di sini. Jadi itu adalah masa yang menurut kamu sebagai anak kamu ngerasa apa? Aku kurang perhatian dari orang tua. Gitu, aku kurang perhatian dari orang tua, aku kurang perhatian dari bapak aku, kurang perhatian dari ibu aku. Aku hanya merasakan bahwa kesedihan hanya dalam situ. Aku harus survive sendiri, aku harus mencari tahu hidup itu sebenarnya seperti apa, aku harus mencari tahu bahwa kasih sayang seorang tua itu seperti apa. Yang aku temukan adalah kasih sayang dari orang tuanya teman-teman aku. Gitu. Makanya mungkin ya secara psikologi aku tuh yang aku haus kasih sayang, dalam arti bukannya apa-apa ya. Karena masa kecil aku nggak pernah merasakan kasih sayang. Aku tua sebelum umurnya gitu loh. Karena gitu. apa? Karena kamu harus menenggang rasa. Ya, gitu. Aku harus melihat. Aku cemburu dengan adik-adik tiri aku yang dia merasakan kasih sayang dari orang tua seutuhnya. Gitu. Sedangkan komplit. Sedangkan aku nggak pernah dapetin itu gitu. Aku nggak pernah dapetin yang kasih sayang orang tua seutuhnya gitu loh. Masa-masa paling berat atau saat-saat paling berat yang kamu ingat ketika kamu menghadapi kondisi itu apa tuh? Pada saat momen apa? Pas saat momen di mana aku bawa mobil papa aku dan aku dibilang katanya aku tuh maling. Sama? Adalah seseorang. Gitu. Terus aku nggak ngomong sama mama aku nggak bisa ngomong di telepon, aku cuma bisa nangis, aku cuma minta mama pulang. Terus aku sempat tinggal kelas saat itu karena di saat aku Eptanas, dulu kan Eptanas ya, aku dijemput hanya untuk ke pengadilan karena akhirnya orang tua aku ribut untuk memperebutkan hak asuh. Anak aku padahal aku udah gede direbutin hak asuh. Udah gede ngeributin apaan, waktu gua kecil kemana aja sih pada gitu kan. Terus udah itu aku harus, do I have to tell about my childhood? Karena gue bukan nangis gitu. Masa kecil aku bukan masa kecil yang menyenangkan. Gitu. Kamu pada saat lagi Eptanas harus ke pengadilan. Ya. Berada di antara bapak dan ibu. Memperebutkan kamu. Yes. Padahal sebelumnya kamu merasa nggak diperhatiin juga gitu. Kenapa direbutin? Nah, ini membuat kamu ngerasa apa? Merasa apa ya? Aku nggak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Yang aku tahu, kakek sama nenek aku saat itu almarhum, mereka yang jagain aku. Tuh. Terus aku harus kalau ke rumah papa, dari aku kelas 6 SD aku harus naik angkot, terus ada ojek langganan aku nganterin hanya untuk dapetin uang 5.000 perak untuk jajan aku. Terus jadi uang saku tuh kamu harus jemput uang sakunya. Terus di satu sih aku udah 16-17 tahun, 17-18 ya. Pokoknya saat aku udah lulus sekolah, aku mulai kerja as a model. Terus aku fashion show sana sini dengan bangganya aku dengan modal uang 75.000 aku beli heels di salah satu hotel mewah di Jakarta. Dan aku bisa di antara model-model yang udah ada nama. Dan saat itu aku dapat juara 1. And I was so proud gitu. I was so proud of myself gitu. Dengan modal cuma 75.000 beli di Melawai. Gitu. Terus dari hasil menang itu aku bisa beli harga sepatunya 300.000. Kan saat itu 300.000 tuh tahun 99 tuh mahal banget gitu kan. Terus cuma berlangsung 1,5 tahun aku ketemu sama papanya anak aku. Terus dia bilang, udah stop, berapa sih yang kamu dapat? Ini bukan ngomongin masa lalu yang aku nggak, kan kadang ada yang ngapa sih cerita tentang bapaknya anak aku gitu. Dia mengenang perjalanan dia dan apa yang dia alami. Ya udah akhirnya
ya udah aku ketemu sama papa anak aku, dia orang yang baik, yang tanggung jawab, dan dia akhirnya ya udah aku berhenti dari model sampai akhirnya aku jadi kerja sama barengan sama dia kan di sulap gitu. Udah dari situ. Tapi sebagai anak ketika kamu berhasil dari beli sepatu 75.000 juara, sebagai anak gitu, kamu ngerasa sebagai pribadi kamu merasa apa? Aku seneng banget, aku bilang sama, pokoknya waktu itu zaman dulu ya kalau misalkan model-model tuh dianterin sama pacar-pacarnya. Aku mah naik bajai sendirian, sama kadang-kadang nenek aku nemenin, mama aku nemenin gitu. Terus udah gitu yang papa aku bilang ini, kamu kerja apaan sih pulang jam 10 malam, pulang jam 11 malam, kadang-kadang kalau pas lagi fashion show itu kadang jam 8 malam, jam 9 malam kayak gitu kan. Aku bilang sama papa datang aja ke sini. Kalau nggak percaya anak papa tuh kerjanya apa. Maaf banget ya, aku nggak jual diri sampai detik ini. Saya haramkan semua keturunan aku untuk dapetin uang dari hasil jual diri gitu. Karena buat aku selama lu masih bisa bekerja dengan kedua tangan lu dan kedua kaki lu bisa manfaatkan di jalan yang benar. Lu harus, walaupun itu sebagai sebagai as a maid, just do it gitu loh. Papa kamu pernah lihat kamu fashion? Akhirnya datang dong dia, paling depan pas lagi pos, wih bapak gue tuh. Dia bener ngelihat datang gitu. Ya udah akhirnya dia ngelihat gitu. Terus dia bilang apa? Tetap aja nggak boleh sih. Karena menurut papa pokoknya anak cewek itu jam 9 udah harus tidur aja udah gitu. Anak cewek jam 9 harus tidur. Maghrib masuk di rumah gitu. 9 udah masuk kamar gitu. Terus aku bilang malam Jumat ngaji. Terus aku bilang ini, aku nggak mau terbelenggu dengan udah ada yang ada di tempat papa aku saat itu gitu. Aku pengen keluar dari situ gitu. Aku pengen lebih bisa, bukan berarti aku bilang nggak baik, cuma aku pengen jadi seseorang yang beda gitu loh. Aku pengen jadi, di rumah kan aku panggil Rani kan, aku pengen jadi Rani yang beda gitu. Rani yang apa? Rani yang maksudnya bukan seperti anak-anak kebanyakan di sekitar lingkungan rumah gitu. Yang ya udah kalau misalkan udah lulus SMA kerja misalkan di pabrik atau misalkan nikah atau apa atau misalkan kerja di mana kayak gitu. Kamu ingin beda? Aku pengen beda dalam arti dede tapi bukan berarti yang ngaco ya gitu. Kayak pengen beda, pengen stand out gitu, pengen terlihat. Pengen terlihat. Lebih terlihat. Gitu. Dan ketika kamu berhasil terlihat sebagai model Pragawati, apa? Kebanggaan seperti apa yang kamu? Karena itu nggak berlangsung lama sih, karena udah akhirnya. Menyesal nggak? Enggak sih. Enggak, karena aku bisa nyari uang sendiri. Walaupun tanpa, nggak di dunia itu. Di mana? Maksudnya nggak di dunia model, kamu kamu nyesel nggak berhenti dari dunia model? Nggak nyesel. Tapi kamu bisa cari duit dari tempat lain, dari hal lain gitu kan? Waktu itu pas barengan jadi as a magician. Iya, aku ingat dulu aku pernah satu panggung sama dia. Ditutup matanya suruh nebak nomor KTP. Iya. Dan kena bener semua kan? Iya, tapi kamu sempat nggak konsen terus kamu dimarahin. Iya. Di atas panggung. Abis udah gitu. Konsentrasi. Tapi pas di backstage, pas di rewind, lo yang salah. Oh gitu. Aku dulu masih gitu sangat gitu. Wah serem banget. Gimana mau konsen kalau aku mah buyar itu. Tapi maksudnya gini. Terima kasih banget sama beliau yang sudah bisa memberikan aku pelajaran banyak dalam dunia seperti ini gitu karena maksudnya dia yang bisa membuat aku bisa berani bicara depan kamera. Sebagai model kan cuma di atas panggung jalan mondar mandir kita nggak harus ngomong kan. Nah ini kan di atas panggung blok kamera depan sini Jimmy Jeep wah mana-mana gila ngomong apaan gitu. Dia pacar pertama kamu? No, my ex boyfriend itu yang di Jerman itu. Oh iya lupa. Iya Jerman itu. Kok bisa ketemu? Umur berapa kamu punya pacar? Siapa? Yang di Jerman? When I was in high school. SMA, pacar cinta monyet. Cinta monyet. Monyet. Ngomong monyet tuh jangan kayak gitu banget dong. Oh cinta monyet nih. Terus habis itu pacar kedua berarti? Sama Dedi. Dan ini yang paling serius? Jadi ceritain nih ya, kalau kita ngomong my past, waktu pas pacaran sama si Indo ini yang tinggal di Jerman tuh, jadi tuh maaf ya kalau misalkan ada yang ngerasa kok ngungkit aku terus masalah kalau ngungkit masalah bapaknya anak aku. Cerita. Bapak siapa sih yang suka ngomong ngungkit-ngungkit? Kan ini kan bercerita tentang apa yang dia pelajari dalam kehidupan. Jadi pas waktu lagi dia pergi ke Jerman,
dulu kan belum ada yang namanya WhatsAppan, internetan, nggak ada telepon. Surat ya, kamu pakai surat ya? Yang ada surat gitu, datangnya 2 minggu sekali gitu. Ini pengen bahas telegram. apa gitu kan, pengen ngebahas. Udah Pak lewat terus ke teleponan, ya Allah baru 1 menit udah berapa ratus ribu gitu kan, udah mahal banget. Kolekol. Terus akhirnya udah gitu ada masalah di mana yang aku nggak bisa ceritain kenapa. Pokoknya dari keluarga aku juga akhirnya membuat dia benci sama aku. Gitu. Udah pokoknya aku nggak mau kenal lagi nama Rani. Gitu. Oke. Patah hati deh tuh. Udah kan. Aku nggak tahu kenapa gitu kan. Kok tiba-tiba dia nggak ada kabar lagi, nggak ngirim surat lagi. Patah hati kan Ike gitu. Di ghosting ya. Jadi saat itu broken heart lah Kalina ini waktu masa kecilnya. Terus ketemulah sama Dedi gitu kan. Pas ketemu sama Dedi tuh belum sembuh tuh lukanya. Aku sembuh lukanya sama ini nih 7 tahun. 7 tahun. Jadi kalau sedalam itu sakitnya. Sedalam itu sakitnya. Karena nggak jelas gitu ya. Sejak 7 tahun. Jadi pas waktu sama Dedi, sayang sama Dedi. Jadi aku gini, dalam hati aku ngomong, aku akan bisa jatuh cinta lagi sama orang yang dia bisa menjadi suami aku. Gitu. Kamu akan bisa jatuh cinta lagi sama orang yang akan menjadi suami aku. Jadi kamu memutuskan untuk mencintai laki-laki yang akan menjadi suami kamu. Dan itu bapak dari anak aku. Jadi itu makanya cinta kedua aku tuh Jadi yang kamu bilang kamu pernah mencintai dan kamu kecewa banget sampai 6, itu adalah justru yang pacar SMA ini? Atau ada lagi? Ya ini yang pokoknya kan aku ngerasain aku tahu yang namanya cinta itu 2 kali. My first love and the second one. Gitu. Udah itu aja. 7 tahun? 7 tahun aku untuk bisa melupakan, untuk bisa ngerasain. Apa yang berat dari 7 tahun ini? Karena jadi kan aku pisah nih tahun 98. Aku inget banget 2 hari sebelum aku ulang tahun. Oke. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5 hari sebelum ulang tahun. Tadi 18 Oktober tahun 98 dia pergi, balik lagi tahun 2000. Dia balik. Kita sama-sama lagi kan dia balik. Setia banget ya padahal terus dia datang lagi, terus kita pisah, terus aku bilang gini, oke, enough gitu kan ceritanya nih, tapi nggak pernah ada kata putus gitu. Udah ketemu aku cukup di tahun 2000 ke 2001 aku ketemu sama Dedi nih, 2001 ketemu sama papanya anak aku. Udah sama dia jadian gitu kan 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 aku menikah 7 tahun. Benar dong. Jadi setelah menikah kamu itu istilahnya kan kamu tadi bilang 7 tahun kamu baru bisa benar-benar bisa mencintai orang gitu loh, mencintai orang lain selagi itu. Aku jadi sama karena nggak ada closure-nya ya. Papahnya anak aku kan 2001, menikah 2005. Dari selama 5 tahun itu bukan berarti aku nggak cinta dia, sayang, cuma maksudnya benar-benar yang oke, gua bener serahin udah semua. Ya, masih ada hold back gitu ya, nahan-nahan. Masih ada ketakutan gitu ya. Jadi yang lebih berat waktu itu nggak bisa susah untuk percaya lagi karena nggak ada kata putus itu atau apa? Nggak tahu juga ya. Nah pas kemarin kan aku sempat balikan lagi sama dia gitu kan. Terus dia bilang ini, hey you know what, kata gitu. Kita tuh nggak pernah pisah kata gitu. Kamu nggak pengen nanya lo kemana sih gitu? Dia cerita, kemana dia kasih tahu ada lah. Ada. Kemana sih? Ya karena masa ada orang yang telepon itu. Oh gitu? Dari keluarga aku. Ngomongin kamu gini-gini gitu? Gitu ya kan kita masih sama-sama kecil kan waktu itu kan masih kecil, jadi udah yang namanya cinta monyet udah marah aja udah pokoknya nggak mau kenal lagi sama yang namanya Rani gini, dibanting terus dia pergi. Dia dan saat itu begini, oke, why don't you just come here and we are gonna try again. Terus dia itu and kita udah 20 tahun lebih pisah, just move here and dia bilang katanya apa waktu itu, we grow all together kata gitu. Kenapa nggak jadi? Padahal udah jual rumah. Karena udah jual rumah, udah mau ke Jerman. Kenapa nggak jadi? Karena masalahnya ada COVID ini yang bikin kita susah untuk ketemu. Aku udah pengen ke sana, udah pokoknya kita tinggal cari visa udah sebenarnya gitu. Sampai sekarang aja kan belum bisa pergi ke sana Jerman. To your first love yang belum selesai, yang belum ada closure-nya. Gara-gara pandemi. And then kesian. Ada yang nikung dah. Begitu ceritanya. Nah terus sekarang jadi kayak denger cerita dongeng ya. Terus sekarang gimana? Pokoknya yang di Jerman itu gimana? Udah tahu dong kamu sekarang. Dia gini, dia tuh bervaksin kan 2 kali. Udah, dia berpikir ngeliat nih dari ininya. Nih, ada saya tuh punya
peduli lindungi. Kalau misalkan sekarang mah kan sekarang ini dia punya peduli lindungi. Kalau sekarang udah peduli setan ya kayak gimana, kayak gue kayak gimana, hidup gue kayak apa kayak gitu loh. Dia sudah tidak peduli dan tidak melindungi. Nggak tahu sih, karena gue udah nggak itu lagi sama. Oh gini, jadi dia berpikir aku ada affair sama yang kemarin pas lagi syuting, padahal nggak ada. Kalau itu benar-benar nggak ada. Oh waktu itu belum ada. Belum ada gitu. Terus nah aku mungkin kecemburuan dia apa segala macam yang akhirnya bikin dia tuh marah, tetek bengek segala macam sampai capek gitu loh gue dicemburuin dengan hal yang nggak jelas apa segala macam gitu sampai udah. Ya, LDR emang susah ya. Iya LDR gitu mungkin gitu sebenarnya LDR sama dia tuh nggak susah sih. Cuma keadaannya aja yang nggak pasti kapan kita bisa segala macam ketemu dan juga bikin frustasi ya. Bikin dianya, akunya sebenarnya santai gitu loh. Ya kamu mah santai tapi mungkin dia melihat dia baca komen-komen ada yang ngomenin kamu apalah gombal-gombal di komen itu kan dia curiga dong. Gitu. Nyesel nggak? Enggak sih, aku nggak mau nyesalin semua yang ada gitu karena. Nggak mau tuh berarti ada ya penyesalan ya. Ada lah, walaupun nggak mau. Dia tidak membantah, saudara-saudara. Ya, jadi itu. Kerak ya jadi gue. Dari pernikahan kamu ini kan kamu menghadapi, ya kamu berharap itu tadi kamu punya gambaran ideal, kamu ingin hidup itu nggak mau sendirian. Pengen ada pasangan nggak perlu mewah, tapi nggak apa-apa, kamu tuh harus punya standar tinggi gitu loh. Kenapa lu ngeliat gaya gue ya? Keren bukan ya? maksudku kan kita boleh ya punya gini loh sebenarnya gini cita-cita tuh yang komplit dan jelas. Kalau misalkan yang aku mau pengen punya laki-laki baik, tanggung jawab, ganteng, kaya raya, bisa mencukupi hidup aku dan setia, itu yang aku mau. Tapi yang aku butuh yang kamu mau. Yang kita butuh dan yang kita mau itu beda. Yang aku butuh yang kamu butuh apa? Coba aku tanya. Aku cuma pengen punya kebahagiaan. Kebahagiaan, kenyamanan, kecukupan, bukan berarti harus berlimpah. Tapi segala sesuatu tuh bukan harus yang berlebih. Kamu bahagia kalau apa tadi? Udah, ya, kamu bahagia kalau ada yang menyayangin kan? Nyayangin. Ya menyayangin kamu, memperhatikan kamu, iya kan? Dan berarti memberikan tanggung jawab. Walaupun tidak berlebih tapi dia memberi tanggung jawab. Kebahagiaan, kenyamanan. Karena dari semua yang sudah aku lewati, punya banyak uang segala macam tidak menjamin aku bahagia karena dan kamu nyaman. kurang banyak apa? Duit kalau pelit nggak ada gunanya. Lo ngatain siapa pelit sih? Gak tahu, biasanya kan orang gitu. Pengennya cuma yang banyak duit tapi lupa banyak duit dan royal. Harusnya gitu. Doanya harus gitu ya. Ya Allah, saya mau orang laki-laki yang banyak duit, yang sayang, setia dan royal. Yang bertanggung jawab. Udah bener itu. Yang kemarin katanya tanggung jawab kan? Katanya. Kata siapa ya? Nah makanya kata siapa? Ya aku nggak tahu ya. Itu cuma ketawa random loh ya kan. I feel so stupid here ya. No. Jangan bahas gitu. Enggak jangan dong. Tapi kamu boleh kan punya standar, tapi bukan standar gitu loh. Kamu juga bisa mem-value diri kamu tuh kamu kamu dulu begitu, Kalina. Tapi karena memang yang aku butuhkan sekarang bukan hanya kemewahan, aku pengen butuh kebahagiaan dan aku butuh kenyamanan. Bukan harus kemewahan mewah. Juga dulu kamu tuh kan punya standar, nggak suka kalau cowok kayak gini-gini, gitu nggak, gue nggak mau yang kayak kan dulu punya kayak begitu tuh, ada tuh gitu. Iya, tapi sekarang semakin bertambahnya usia dengan gue mendapatkan semua, gue udah punya semua, sombong. Tapi cuma ya secara materi kamu udah mandiri gitu ya? Maksudnya gini, kita bisa cari sama-sama. Maksudnya gini, jadi kamu butuh gue nggak berlebih. Gue nggak merasa berlebih dengan apa yang aku milikin. Aku juga banyak kekurangan kok, aku juga kurang untuk masih banyak kekurangan. Jadi kamu pengen ngomong gini, aku tuh nggak nyari yang aneh-aneh kok, susah amat ya gitu ya? Iya. Kasarnya gitu kan? Nah itu pemirsa, ya Allah, zoom dong muka gue. Itu dia kata-kata yang tepat. Aku nggak cari yang aneh-aneh kok. Gue nggak nyari yang aneh-aneh. Kasar gini, seorang Kalina tuh kasar, lu sayang, lu kasih kenyamanan, lu kasih yang secukupnya dan lu setia. Udah gitu doang. Aku rasa itu masalahnya. Susah di sekarang. Bukan. Apa? Kamu terlalu gampang jadinya. Enggak, gue bilang gampang juga untuk dapetin gue, enak aja loh. Maksudnya yang penting ini udah gitu, jangan agak susah dikit gitu loh. Jadi biar kesaring gitu. Oke, sekarang gini, gue mau deh ya, kalian tuh harus kaya raya woi. Yo bro. Agak kesaring dikit gitu loh.
Karena mungkin kalau dengan mindset aku udah 40 tahun gitu, semakin susah mencari pasangan yang apa ideal. Ya? Karena Kan kalau berdoa aja, kita gue berdoa, aku tuh berdoa yang namanya gini, Allah ini yang aku mau, bla bla, tapi berikan aja apa yang aku butuhkan secukupnya, bla 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 bla. Setiap doa aku tuh, aku nggak mau minta muluk-muluk. Sebenarnya gimana ya? Dibilang emang begitu yang aku mau. Lu paksa gue supaya nyari kayak gimana juga nggak. Emang itu doang yang aku butuh. Iya. Tapi kan kamu kayaknya kayak gini loh, kayak waktu ya. Kita ngomong yang di Jerman ya. Impian aku sama yang di Jerman waktu itu gini. Dia udah ada rumah di sana. Dia udah ada pekerjaan settle. Like every day kita tuh video call, FaceTime lah kayak gitu. Terus dia tuh like every weekend for 6 months itu dia ngajak aku dengan pakai apa namanya video call. Ini dekat rumah, ada danau gitu. Tapi kadang-kadang orang di sini yang bawa kayak piknik di pinggir danau. Terus dia itu next week dia ngajak aku pinggir sungai dengan pemandangan ada sapi-sapi lagi ngerumput apa segala macam dan pemandangan like so beautiful. Nah itu nggak jauh dari rumahnya gitu. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh untuk kalau mau ngerasain yang. Nah aku suka pemandangan kayak gitu. Udah buat aku tuh nggak perlu yang gedung apa gimana, enggak di situ. Dia kenapa belum nikah? Atau belum punya pasangan juga? Dia belum menemukan yang dia cocok. Pas saat sama aku lagi, dia, will you marry me? Loh, kenapa aku yang? Dan apa ya? Aduh. Kayak gini. Aduh. Oke, jadi kayak pandemi ini membuat rencana jadi berubah ya. kayak mungkin kalau misalkan pandeminya tuh bisa dilonggarin sedikit saat itu, aku udah sama dia gitu. Tapi ya nggak tahu sampai yang ya. Dan aku kursus bahasa Jerman saat itu like for 3 months yang like every day palaku kusut cuma gara-gara ngomong. Coba contoh, aku nggak percaya. Enggak, udah lupa. Susah banget ya Allah, bahasa Jerman tuh susah banget. Ikhli bedih. Kalau lapar apa lapar? Apa ya, gue lupa, udah lupa. Udah lupa banyak yang aku lupa. Tapi kalau orang ngomong aku ada sedikit ngerti. Cuma untuk ngomong lagi. Udah sampai sepersiapan itu ya? Sepersiapan itu, karena memang harus ada A1 untuk bisa menikah sama orang sana. Jadi kayak sertifikat A1-nya. Udah segitu. Sekarang udah peduli setan. Peduli setan. Peduli setan kayak gimana, kayak sendiri aja, yang penting untuk nikmatin hidup untuk sendiri dulu. Jadi aku lebih fokus untuk kerjaan aku. Kamu yang peduli setan atau dia yang udah peduli setan? Gue. Kamu? Untuk segala macam karena aku ya itu belum mau. lagi. Kamu belum mau nih. Lagi sekarang lagi fokus untuk kayak tadi, fokus untuk cari uang dulu sama anak aku aja udah. Tapi banyak sebenarnya orang-orang kalau ditanya ketika habis bercerai itu memang idealnya gitu. Kamu fokus sama anak, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia butuh gitu. Ada sisi yang kosong yang pengen diisi. Kan tadi aku bilang, gitu. makanya aku butuh untuk, tapi bukan saat dekat-dekat ini gitu. Tapi kamu tuh kayak kemarin-kemarin kalau kita lihat kan orang tuh melihatnya ya cepat sekali gitu kamu move on-nya. Bukan move on ya, punya pacarnya lah gitu. Set, ini dari sini, set nggak lama ada set. Tapi kan gue nggak selingkuh yang penting. Iya memang nggak selingkuh sih. Ya udah. Tapi kayak jadi berarti gue laku dong? Iya tentu. Sama kayak kelihatan benar bahwa memang kamu kayaknya butuh sekali ada seseorang yang mendampingi kamu walaupun itu bukan suami ya gitu. Gitu gak sih? Enggak juga gitu juga sih gitu. Tapi emang biasanya sering abis ini langsung set datang lagi gitu. Deket aja gitu, jalan-jalan. Selalu ada yang deketin gitu. Kan? Selalu ada yang deketin kan? Gak pernah kosong kan sebenarnya? Gak ada yang deketin, belagu banget ya. Kan sebenarnya gitu ya. Jadi kan sebenarnya banyak pilihan. Gue sekarang gak mau LDR, gue pokoknya gak mau LDR. Oke, udah ya kan kita mau LDR karena kalau LDR itu punya pakem ya sekarang gak mau LDR. Karena di sini gue takut kehilangan, di sana dia takut tahuan. Oke, nggak mau LDR. Oke, nggak mau apa lagi? Tapi nggak mau bilang nggak mau juga. Tadi tiba-tiba gue LDR gimana? Serba salah gitu kan. Kadang-kadang Allah tuh gini, lu nggak mau gue kasih nih gitu ya kan? Itu kan menguji nilai kamu. Kamu cukup ini dengan itu nggak? Oke, yang kamu hindari deh. Hindari apa? Dari nanti ketemu cowok yang deketin. Kan kamu ini banyak yang deketin kan? Gak pernah kosong loh. Padahal dia tadi bilang, aku tuh gak cari yang neko-neko. Kenapa sih susah banget? Orang padahal deketin dia banyak. Berarti masalahnya adalah kenapa yang kamu pilih? Ya gue salah wrong choice aja. Udah emang apesnya aja. Berarti pada saat gitu. Proses kamu memilih itu apa pertimbanganmu biasanya? Ya bodohnya aku aja udah. Enggak. Random jadi milihnya. Enggak. Proses memilih itu apa? Gini,
Coba kamu telah dulu kan pikir proses memilih di saat kamu waktu itu. pas setelah dari papanya anak aku, waktu itu memang aku deket sama seseorang, terus udah gitu papa aku bilang katanya, papa mau kamu sama si A datang ke rumah di hari Jumat. Aku ingat banget kata papa. Ngapain pak? Pokoknya datang aja ke sini. Pas si A nggak bisa datang. Yaudah pokoknya papa mau nggak mau dia harus ikut. Oke, yaudah datanglah kita duduk nih kita bla 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 bla. Papa mau kalian tuh menikah sebelum bulan puasa. Hah? Sebelum Itu bulan jadi puasa. bukan kamu yang milih ya? Aku pacaran. Aku pacaran sama si A. Tapi yang menentukan untuk menikah itu waktu itu papa. Dan kamu memutuskan untuk nurut karena? Terus aku bilang sama papa, "Pak, memang namanya kita pacaran pasti ada yang namanya buat serius ya kan. Tapi nggak sebelum puasa juga Pak, karena 5 hari lagi puasa." Aku bilang gitu. Papa yang ngurusin semua surat segala macam. Aduh, abis lebaran aja deh, sampai kayak tawar-tawar, kayak nawar cabai di pasar gitu ya gitu. Abis lebaran aja Pak, gitu kan. Enggak, pokoknya gini, papa agak meninggi lah suaranya. Oke, ya udah, tanyalah ke si A. Si A juga oke. Bismillah deh, gitu kan. Karena waktu itu aku juga baru baik sama papa. Keadaan aku. Pas hari haknya ada masalah sedikit. Udah siap semuanya, hampir nggak jadi tuh. Aku mah santai aja gitu kan. Udah. Tapi akhirnya udah papa akhirnya jadi ngewaliin aku untuk menikah, bla bla bla, udah nikah. Jadi kamu waktu itu nurut sama papa karena hubungan kamu sama papa lagi baik? Yep. Gitu? Atau karena yang sebelumnya kamu nggak izin papa? Izin kok. Oh izin. Dikasih nggak? Dikasih. Oh dikasih ya? Nggak masalah. Karena kalau pilihan aku yang papanya anak aku tuh emang mau aku. Kenapa gimana? Yang papanya anak aku itu karena memang maunya aku, pilihan aku. Ada izin semua dari orang tua ya? Ada kok. Jadi yang kedua ini kenapa kamu nggak milih sendiri juga kayak yang pertama? Karena saat itu waktu itu kan aku ada masalah, ada konflik sama papa. Pas baikan aku yang kayak udah gini, mungkin klise ya kan dibilang ini pembelaan diri lu aja kali nak gitu. Tapi memang itulah faktanya adanya di situ gitu. Yaudah sampai akhirnya kita menikah lah gitu kan. Lah ribut sana sini sampai aku juga nggak bisa selesai gitu. Pisah. Yang ketiga baru deket terus udah gitu sahabat aku bilang, lu bilang katanya lu pengen butuh pendamping, lu butuh imam, lu butuh orang yang settle, ada orang yang suka sama lu nggak perlu nikah, pacaran aja dulu, kata gitu kan. Kan lebih baik dicintai daripada mencintai. Untuk mencintai lu dengan by proses nanti ada timbul cinta itu. Terus udahlah kita jalanin dulu aja ya gitu. Pas banget ini orang masuknya di saat yang tepat di mana mamaku saat itu lagi jatuh sakit kan, udah hampir sebulan kurang lebih. Aku tiap malam sampai pulang tengah malam untuk nemenin mama di rumah sakit kayak gitu-gitu. Yang mana di mana orang tidak tahu itu, orang taunya kan aku tuh nggak ngurusin ibu aku aja, jadi mereka kan nggak tahu saat aku ngurusin di rumah sakitnya seperti apa, gitu kan. Nah sekarang ini kan karena ada keadaan yang di mana ada orang yang jenguk mama aku di saat aku lagi pergi ke luar negeri, dibilangnya katanya aku nggak ngurusin, padahal di saat mamaku yang namanya pindahin ke rumah sakit A ke rumah sakit B harus ngurusin ini, ngurusin BPJS, tetek bengek segala macam itu kontaknya di aku semua, gitu. Nah disitulah orang itu datang saat yang tepat. Terus I need shoulder to cry on lah ceritanya saat itu gitu. Capek sendirian kan. Nyari duit juga, ngurusin ini juga. Terus mama ngomong, mama tuh nggak mau nanti kamu begini, zinah lah apa, tetek bengek bla bla bla, mama pengen kamu ini. 1 bulan kabur dari mama yang nyuruh ini itu sampai kalau misalkan mama amit-amit najub jali amit nggak panjang umur, takut juga kan, kok nggak ngikutin omongan mama gitu. Ya udah deh nikah siri gitu, nikah siri dulu, terus menikah lagi ya untuk yang benerin nanti di ulang tahun aku ceritanya gitu. Sebenarnya aku pengen mengenal dulu sih, cuma karena aku takut mama gimana ikutinlah kemauan mama. Menikahlah kita, ternyata bertahan 3 bulan nggak cocok. Pandemi juga membuktikan bahwa semakin nggak bisa kemana-mana jadi ketahuan sifat aslinya gitu kan. Aku juga pasti punya kekurangan, pasti. Jadi dari selama itu sebetulnya kamu belum memutuskan secara sendiri ini secara pribadi kamu belum memutuskan mau yang ini atau cocok sama yang ini atau yang ini seriusin itu belum ada ya? Belum. Tapi sudah ada rencana ingin menikah? Sebenarnya gini, aku pengen punya anak sih. Waktu itu ya? Aku pengen punya anak. Ya, kamu pernah cerita karena kamu ingin. Aku pengen banget punya anak, dan di saat aku guguran kamu tahu banget waktu kita di Banjarmasin ya, gimana kehilangannya aku gitu kan. Sampai aku kayak pengen ngadopsi anak apa segala macam. Sampai detik ini aku juga pengen punya anak. Aku tuh kangen sosok anak, aku kangen nimbang anak. Aku kangen
diribetin sama anak aku malam-malam, mama ini mama. Kalau udah ngomong anak tuh, dari dulu lu tahu kan kalau udah ngomong anak tuh kelemahan aku cuma di anak. Mama Nenen, tengah malam, mama Caca pengen ini. Tuh kan. Pasti harus bahas anak lo, kelemahan aku di anak lo. Tapi 2 kali aku keguguran, aku nggak tahu rahasia Allah tuh apa untuk aku. Sampai aku sekarang udah pikir, ya Allah kalau memang aku harus sendiri, ya udah. Sampai aku pernah ngomong, ini aku udah berkali-kali bilang sama di mana-mana ya, kalau emang aku hidup harus sendiri, aku cuma minta tolong sama sahabat aku Alvin Adam, itu juga nama juga aku sebut dulu kan. Engkau, kalaupun aku yang pergi duluan suatu saat nanti, urusin jenazah aku, siapin kain kafan aku, kasih aku liang lahat yang baik, kuburkan aku secara baik. Alvin Adam is my brother. Dia segalanya buat aku. Walaupun kadang-kadang suka nyebelin. Begitulah kakak adik kan. Nyebelinnya karena? Karena dia saking sayang sama aku, karena suka banyak bawelnya. Jadi sebetulnya kamu waktu itu pengen menikah karena ingin punya anak. Kamu ingin mengalami lagi momen-momen yang sempat. Sampai pernah ya, maaf aku potong, sampai pernah gini, udahlah biar aja gue hamil gak usah ada lakinya. Bukan berarti maaf ya, bukan berarti melakukan itu. Atau Cuma kayak pembekuan sel telur. Nah, baru aku bilang itu. Jadi kayak kan ada tuh di luar negeri kan. Udah kan kita pilih gitu kan. Ini Kenapa ya, enggak? Kenapa enggak? Kalau aku pindah ke Indonesia pasti dibilang ini anaknya dari suami siapa gini. Pasti akan ada kayak omongan lagi. Ya biarin gitu. aja lah. Masih ada, aku masih kepikiran di situ gitu loh. Masih nanti Bukan biarin aja, maksudnya kan itu yang membuat dia bahagia. Gitu. Yang belum disebut tadi. Pernah kepikiran itu, bukan berarti maaf ya melakukan perzinahan sama orang terus aku hamil, enggak, jadi ngambil donor sperm gitu. Sempat kepikir kayak gitu. Masih kepikir? Nggak tahu sih. Masih sekarang. bisa loh umur 40. Ya, I know. Aku subur kok. Gitu. Oke. Terus ketika yang terakhir kamu memutuskan untuk menikah, ketika kamu memilih itu pertimbangannya apa? Ya tadi aku bilang aku pengen berubah ke yang lebih baik dalam segi ibadah aku, terus dari itu. Kenapa kamu tiba-tiba kepikiran ingin berubah secara ibadah sih? Ada momentum apa tuh? Karena 40 tahun tua. aja. Udah tua ya? Aku makin tua. Tua sih, kalau aku mah gak pernah tua. Kita gak pernah tahu tua di usia. Dengerin dulu. Iya ya, tua di usia. Kelakuan masih bodoh kayak anak baru kemarin. Enggak, jadi aku ya memang bukan berarti aku harus berhijab atau segala macam. Aku pengen lebih memperbaiki aja ibadah aku dan ketemu sama orang yang ngomongin tentang ibadah mulu kan gitu. Nah, aku ngerasa oke, he's the one ceritanya gitu kan. Dan ditambah mama juga mendukung kayak gitu. 1 bulan pacaran, akhirnya kita menikah. Nggak ada yang lain-lain pilihannya? Kan kamu banyak yang deketin, pilihan yang lain pasti banyak dong. Nggak tahu ya. Waktu itu siapa yang deketin aku ya? Iya kan? Di Jerman, yang di situ, yang di situ. Oh ngeliatnya ke handphone gue. Karena ada banyak pilihannya, orang dia nggak pernah sepi kan kalau yang Ya Allah kesannya kayak apa nggak pernah sepi. Ya maksudnya karena kamu temennya banyak, pergaulannya banyak, jadi potensinya kan banyak gitu. Kayak Masjidil Haram nggak pernah sepi gitu ya. Jadi kamu memutuskan karena kamu melihat seolah-olah dia bisa memenuhi apa yang kamu butuhkan, seolah-olah. Nah akhirnya udah, tapi balik lagi memang udah balik, kita punya kesalahan masing-masing lah. Iya sih. Gitu setuju. Sampai akhirnya udah. Oke, jadi sekarang kita ke depan aja deh. Jadi ke depan nanti walaupun sekarang belum mungkin ya, belum kepikiran sama seperti kemarin-kemarin. Kalau misalnya papa kamu minta kamu nikah lagi, dicariin lagi nih, enggak. Aku lebih baik sekarang terserah, maaf banget bukan berarti nggak mau dengar orang tua ya Allah, bukan jahat sama orang tua, dan aku pengen udah sekarang jujur nih, kepikiran sih aku pengen nggak mau tinggal di Indonesia, kepikirannya. Jerman ya? Dimanapun gitu kan kepikiran, cuma balik lagi ya dimanapun nanti jodohnya aku sih ya, aku nggak lagi bilang gue nggak mau tinggal di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya ternyata jodohnya lagi ada di Indonesia ya udah gitu kan. Kalau mama kamu minta, Rani tolong nikah dulu, enggak ya?
Aku menikah sekarang ini hanya karena kemauan aku, bukan karena omongan siapapun. Dan yang pasti aku akan minta persetujuan anak aku. Oh, sekarang itu ya. Jadi kalau Aska yang minta, Mami, ini ada cowok nih. Pilihan aku suka banget nih, kayak cocok buat Mami. Karena emang udah omongan anak aku kali ya. Tapi aku percaya apapun kalau misalnya anak aku yang pilih dia itu baik. Kalau anak aku yang pilih, karena emang aku ngomong sama anak aku bilang ini, pokoknya misalkan ada yang deketin aku nih, kalau ada yang deketin aku akan minta ngomong sama Aska. Itu yang waktu pas 1 hari sebelum Natal itu aku bilang, nanti Mama minta persetujuan Aska, apakah dia layak untuk jadi pendamping Mama. Karena dia akan menjadi bagian juga kan dalam jadi aku ngomong gitu. Nah ini kebalikan yang aku tanya, seandainya Aska nih yang, nah ini nih set misalnya, kamu nggak terlalu srek sama tuh orang, tapi anak kamu srek. Aduh. Gimana Tes? Ya aku lihat dulu lah, gitu. Aku tanya dulu, aku nanya ke Aska juga, kenapa Aska memilih Mama untuk yang sama yang ini? Feeling gitu. feeling aku dia he's the one. Nyanyi kali kalau Gimana tuh? I don't know, nggak bisa jawab juga. Tapi mungkin aku percaya anak aku tuh sayang sama aku dan dia akan memilihkan yang terbaik. Semua juga sayang sama kamu. Akan memilihkan yang terbaik. Apa ya? Ya aku nggak tahu kenapa, karena waktu itu pas anakku sempat ngomong, Aska kasih waktu 1 tahun untuk kalau dalam 1 tahun Om ini nggak nyakitin Mama, Aska mau ketemu sama dia gitu kan. Terus udah gitu sampai akhirnya ya udah Mama, kalau memang Mama itu sama Mama nggak apa-apa. Sekarang Mama harus syuting kan, karena waktu itu memang aku harus syuting live kan. Ikutin apa yang Mama mau, but remember, kata dia, if there's something happen on you, I'm here for you. Makanya itu ya aku ngerasa, oke, kamu cari cowok yang bertanggung jawab yang baik, ya itu ya anak kamu itu ya. Karena itulah makanya kenapa aku kemarin sehari sebelum Natal itu aku ngomong sama dia, kan ada tuh aku ngobrol sama dia kan, fotonya juga ada. Karena itulah aku bilang sama Aska, nanti for the next kalau misalkan there's someone yang coba deketin Mama minta untuk kamu setuju atau enggak ya dari kamu. Jadi kamu akan mengikuti syarat-syarat dia ya. Aska top. Kita yang bisikin Aska ya. Kompor bener. Karena kan banyak orang yang sayang sama kamu juga, karena kamu kan orangnya ya gini aja gitu ya. Iya. Kalina mah begini, si Rani, siapa tuh? Apaan sih? Nggak ada gue lagi gituan. Nggak ada, gue cuma lihat doang. Nggak ada siapa-siapa. Astaga, gue ngecek handphone, curiga. Tadi lu ngeliat sini, makanya gue nggak, soalnya tadi ada nyarah gitu. Ya Aska nggak pernah ketemu main di Jerman? Belum pernah. Tapi waktu itu sempat gue cerita juga ke dia. Cerita. Di antara cowok-cowok yang pernah deket, berapa yang kamu pernah kenalin ke anak kamu? Waktu itu ada sempet yang di Belanda. Kalau yang di Jerman nggak dikenalin, cuma aku cerita aja. Terus yang kedua nikah itu, udah sih. Dia biasanya ngasih responnya gimana? Kebanyakan nggak suka. Kalau yang di Belanda dia bukan nggak suka, tapi karena long distance itu, dan dia kan he's an army kan, dia waktu army gitu kan, terus itu, dan dia bener-bener yang ikutan perang, dia bener-bener yang literally perang yang waktu itu dia datang ke sini tuh yang kupingnya budek karena bom meledak di sebelahnya lah apa kayak gitu-gitu, terus jadi pas lagi kayak pernah waktu itu kan aku cerita gitu juga kan, terus udah gitu Aska bilang, Mama tahu nggak kalau misalkan ini gini, terus nanti kalau misalkan tiba-tiba dia hidai bla bla bla, waduh. Terus akhirnya juga makanya sempat kalau nonton film perang tuh sempat aku yang kaget-kagetan ngebayangin, aduh udah deh, akhirnya ya udah kok agak takut nanti kalau misalkan tiba-tiba lagi sayang-sayangnya tiba-tiba hilang gitu kan, tapi kan enggak sih, dia hidup sih. Dia anaknya ini nggak sih kalau sama kamu tuh model yang perhatian, yang Aska itu kalau berdua sama aku he's so sweet. Dia anak yang misalnya kadang-kadang kalau misalnya kayak dia tuh cuek banget, tapi pas di saat kita berdua kadang-kadang sometimes yang dia, Aska pengen dimasak ini, Aska pengen makan ini, yaudah Mama masakin dia, nanti Mama ngerepot nggak, kata gitu, beli aja nggak apa-apa, Mama bikin aja, yaudah. Terus dari itu pas aku paling seneng masakin untuk anak aku.
aku masak buat dia walaupun terus gitu enak gak sayang gitu. Oke, this is good gitu. Walaupun aku cobain kurang apa gitu kan, tapi dia selalu bilang ini enak tapi kurang sedikit ini mah gitu. Itu baik banget. Itu anak luar biasa banget. Sampai waktu itu kan kita jalankan aku dia sama ceweknya. Kita jalan terus ya aku duduk depan nih, terus ini my driver, ceweknya, terus Aska. Dan aku suka banget anak itu luar biasa banget. Dia bilang aku pengen banget punya cowok tuh kayak anak aku yang gini, hey looks amazing gitu-gitu. Dia ngomong terus nyatain cewek, thank you, oh my god. Belajar dari mana dia kayak gitu sih? Nggak tahu. Ya, pasti bukan dari bapaknya kan ya. Emang kamu dulu nggak digituin? You look amazing. Nggak ada. Nggak inget kali dulu. Jangan suka-suka dilupa-lupain deh yang gitu-gitunya. Pernah nggak ya gue dibilang cantik? Nggak pernah kayaknya. Masa? Cuma seumur hidup aku kenal bapaknya, aku bilang bapaknya cakep baru sekali. Bapaknya nggak pernah bilang kamu cantik? Nggak tahu, lupa. Sumpah lupa. Lupa. Nggak ada cowok-cowok yang suka muji kamu yang kayak gitu, yang kayak anak kamu gitu? Pernah yang di Belanda itu. Oh beda lagi, yang perang ya? Iya, bukan yang bener. Jerman, bukan ya? Iya, Tapi yang Jerman ngajak kamu nikah. Berapa sih nomor teleponnya di Jerman? Ada di situ. Namanya apa Instagramnya? Aku jadi yang penasaran ya. Kamu penasaran gak sih? Pengen ada apa yang akan terjadi kalau aku sama dia ya gitu, nggak pengen tahu ya? Saat ini aku lagi 6. Oh iya 6. Saat ini aku lagi nggak penasaran dengan siapa-siapa. 6 ya? Lagi saat ini ya, aku nggak bilang nggak tahu besok, nggak tahu lusa, kan tahu aku mah random, cuma kamu orangnya impulsif nggak sih? Random iya, impulsif tadi aku tanya sama Aming iya. Nggak, aku saat ini aku nggak tahu apa yang aku lagi pengen, jujur makanya tanya aku nggak tahu. Mungkin lagi udah kalau kata anak sekarang kena mental kali gue. Kena mental? Iya kali ya, I don't know. Lebih berat yang mana? Apa? Kena mentalnya? Lebih ketakut sih. Lebih ketakut? Lebih ketakut dulu untuk membuka hati saat ini. Kalau dibilang dekat sama seorang, kalaupun ada yang mau deketin aku bilang sama orang ini itu. Ini takut nih sekarang? Lagi takut untuk gak usah dibuka sekarang lah. Rasa ini pernah ada nggak di sebelum-sebelumnya ketika gagal? Ada, tapi ini banget. Ini banget. Takut. Takut apa? Aku nggak bisa bilang. Ntar gue WhatsAppin dulu deh. Oke. Dan takut ini membuat ini berapa jam sih podcast? 2 jam. Dan takut ini membuat kamu harus, kan biasa kita takut itu artinya kita berarti punya jaga-jaga dong kayak pagar-pagar. Takut ini membuat kamu jadi sekarang punya pagar apa atau punya? Berbenah diri, introspeksi diri dulu dan maksudnya kalau untuk menyaring siapa yang akan dekat sama aku. Menyaring ya? Menyaring dan untuk benar-benar cuma, emang lagi ada yang deketin gue apa ya? Cuma I don't know lah, maksudnya kalau buat siapapun di luar sana yang berusaha mendekati Kalina Oktarani saat ini, tolong sabar ya. Udah, sabar dalam arti dengan menghadapi sikap aku saat ini, bukan berarti karena aku tuh. Yang dulu sebelumnya nggak gitu? Yang sebelumnya, abis dari yang ketiga ke yang ketiga tuh kamu kan sempat bilang, ntar dulu deh aku benahin diri, tapi kan ternyata keputusannya cepat gitu untuk kan membenahi diri, makanya aku bilang aku pengen jadi yang lebih baik dalam arti ibadahnya aku kan, makanya pas aku lihat itu dia saat dia keluar kan itu waktu itu dia baru banget keluar penjara. Ya kan, yaudah nih pengen bebenah diri juga, pengen lebih mendekatkan sama Tuhan juga segala macam, tetek bengek gitu. Nah disitulah aku ngerasa oke, yuk bareng-bareng gitu. Kenapa harus secepat itu gitu masalahnya? Ingat nggak kenapa harus secepat itu? Waktu itu dia sempat ngajak nikah, walaupun ternyata semua cewek juga diajak nikah sama dia ya. Terus udah gitu mama juga sempat bilang yaudah nikah aja gitu. Oh jadi ada faktor mamah juga lagi terus di situ itu ya? Mungkin kalau mama nggak nyuruh mungkin kita entah bisa nikah atau enggak, kita nggak tahu ya gitu. Makanya sekarang aku bilang semua keputusan dari tangan aku saat ini dan Aska. Oke. Jadi kalaupun mama besok kamu dekat lagi sama mama bilang kayaknya mendingan nikah aja deh gitu. Maaf banget, bukan nggak mau dengar orang tua dan bukan mau jadi anak durhaka, tapi I said no. Oke. Jadi kebanyakan keputusan-keputusan kamu yang cepat-cepat itu karena kamu ingin menghargai orang tua atau ingin yaitu tidak ingin, karena ini nasihat orang tua dan amanah orang tua gitu ya. Jadi kedepannya ya nggak pengen buru-buru. Bener nih. Saat ini lagi pikir yaudah pengen senengin diri dulu aja karena selama ini aku terlalu sering membahagiakan orang sampai aku lupa membahagiakan diri aku sendiri. Selama berapa bulan? I don't know. Berapa tahun apa berapa bulan? I have no idea, nggak tahu kan gue udah bilang gue random.
Bukan, selama membahagiakan orang lain itu berapa lama kamu begitu? Dari dulu juga kayak gitu. Dari kan? dulu kayak gitu. Tapi gue ya, Enggak kok, aku nggak pernah ngerasain sih loh soalnya. emang lu lesbian? You're not lesbian, right? Berarti cowok, kamu selalu membahagiakan. Enggak, bukan cowok aja, kayak gini. Ke pacar? My family. Oh, And family sih pasti. like kalau temen sih wajar lah ya gitu. Aku kan senang masakin, contohnya kecilnya. Tapi for like kayak ke orang tua, contohnya kayak tadi aku bilang, aku ikutin apa yang dia mau, mereka mau, sampai akhirnya jadi bumerang untuk aku sendiri. Oh lebih gitu itu ya, menyenangkan orang lain tuh dalam arti kamu ya walaupun kamu belum siap tapi demi menyenangkan. Tapi akhirnya gini, kamu kerja. kan anak aku suka pernah waktu itu bilang ini, kan mama juga bisa kan bilang enggak ke mama nek waktu itu kan. Yes, jadi itu bukan alasan. Nah pas di saat bilang itu, iya itu bukan alasan untuk mama tuh bilang untuk mau menikah gitu. Betul, setuju. Berarti Memang. mama juga mau sebenarnya kan? Mama sebenarnya juga mau. Aku bilang gitu, mama juga mau kan gitu. Tapi akhirnya gini, karena saking aku takutnya untuk bilang tidak gitu. Padahal hati kecil. Nanti dulu gitu. Tuh. Tapi ya udah deh gitu ya. Ya udahlah gitu, udahlah papa aku mau, mama aku mau. Gitu. Begitu jadi ceritanya Pertama aku pikir saudara-saudara. gini, oh yang pertama kan karena keinginan aku terus gagal, mungkin karena, tapi walaupun orang tua juga setuju saat itu, tapi saat ini udah ikutin kata papa, gagal, udah ikutin kata mama, gagal lagi, udahlah nanti ikutin kata sendiri. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil lah dari Kalina ini adalah bahwa kalau dalam keputusan besar seperti pernikahan, kita harus betul-betul diri kita siap apa enggak gitu kan ya. Kita dulu ya. Makanya kayak gini. Bukan karena siapa yang nyuruh. Dibilang ada, kalau dibilang ada yang deketin ada. Terus aku bilang ini, jangan ngomongin nikah dulu ya saat ini, aku lagi takut gitu. Karena nikah itu adalah sebuah komitmen dan perpisahan itu kan pasti meninggalkan luka-luka ya. Banget. Dan lukanya aku tuh ibaratnya sekarang dari yang dulu aja masih ada luka, udah mulai rapet. Dan luka segede gini, tinggal segini. Nah tinggal segini tiba-tiba jadi gede lagi dan gedenya makin gede gitu kan. Sekarang segede apa? Segede apa ya? Ibaratnya kalau misalkan ini produk dari satu negara, kayaknya mungkin udah rusak. Aku lagi rusak keadaan diri aku tuh. Tuh, aku akuin itu. Kamu ngerasa apa? Aku rasa takut, aku rasa sendiri, aku rasa kayak sepian, aku rasa semua. Gitu. Tapi semua aku coba untuk lawan dan aku coba untuk ngobrol sama orang yang tepat, bukan curhat ke teman kayak ke Aming kayak gitu, sahabat aku kemarin kan kita juga lama juga kan berdua sama dia. Terus tapi aku curhat ke orang yang lebih mengerti tentang psikolog. Kamu mencari jalan keluarnya. Masih ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki ibadah? Pasti dong. Walaupun nggak ada siapa-siapa? Pasti dong. Karena aku sudah belajar lagi dari pas yang kemarin itu. Walaupun nggak ada siapa-siapa? Iya, pasti dong. Karena mendekatkan diri pada Allah itu kan bukan karena harus menunjukkan kepada seseorang. Jadi tetap bisa jalan. Bisa itu dong. tetap menjadi sebuah tujuan. Iya, karena aku akuin dengan aku bersama yang kemarin itu, aku makin sering sujud di sejadah dan terima kasih juga untuk beliau gitu. Tapi setelah nggak sama beliau bukan berarti aku meninggalkan sejadah lagi. Gitu. Wow, berarti itu hikmahnya. Iya dong. Kita ambil hikmahnya segala Jadi sesuatu. setiap kejadian ada hikmahnya. Itu tadi yang kamu ambil, bahwa ya kamu ingin memperbaiki ibadah, ingin lebih dekat, dan mungkin kejadian yang kemarin membuat kamu itu tadi yang kamu bilang kan, ya akhirnya kamu memang menjadi lebih dekat larinya kepada Allah gitu. Iya. Itu satu. Dan yang kedua adalah kalau dalam keputusan besar itu tadi seperti menikah, ya kamu juga harus yakin memantapkan diri pada dirimu. Sendiri, dan aku libatkan anak aku di sini. Libatkan anak, karena anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kamu. Walaupun kalau dia gede, ya mungkin waktunya nggak akan banyak sama kamu, tapi dia yang pasti akan terdampak pada apapun keputusan kamu. Iya. Seperti ketika orang tua kamu juga mengambil keputusan, itu kan juga berdampak pada kamu. Gitu. Wow, luar biasa. Ini hikmahnya berarti. Terima kasih buat sharingnya, Kalina. Makasih mau juga udah. 1 jam lagi. Enggak, udah lama banget. Jadi kita tunggu yang di Jerman, Instagramnya apa sih? Gimana? Instagramnya Kok apa kenapa sih? di Jerman sih? Enggak lah. Kinan, Jangan. kita pernah Move riset on dong. kan? Yang di Jerman siapa namanya? Mesti nonton tayangan. Oh iya, mesti itu. Emang harus apa di Kita punya kok, semua ada. Ya Allah.
Terima kasih Kalina buat sharing Sama-sama. ceritanya. Terima Ambil kasih. yang positif dari pengalaman hidup aku, buang yang negatifnya. Jadi kalau mencari hikmahnya, carinya di bagian akhir ya. Kalau di depan-depan kita banyak cerita. Nah, bukan bermaksud untuk menjelekkan siapa-siapa, tapi ini kan kita berusaha belajar bahwa setiap orang perjalanan hidupnya tuh up and down, kadang dipengaruhi oleh apa yang pernah dialami, yang itu mempengaruhi keputusan dia ke depan. Setiap luka itu kemudian juga berdampak gitu ya. Sampai akhirnya seseorang itu terus berproses, sampai akhirnya dia ya berproses sampai menemukan tadi. Kita selalu belajar dalam hidup, Menemukan selama yang kita terbaik. masih bernafas, kita terus harus belajar dalam hal apapun. Jadi tujuan hidup kalian, apa sih mau aku, apa sih mau aku? Ya itu tadi kan perbaiki ibadah. Walaupun mungkin masih belum baik juga, tapi paling enggak kan dalam waktu 1 hari masih ada lah gitu. Adalah, siapa tahu kan habis itu nanti diketemukan yang bisa menjadi sandaran dan Nggak usah kayak gitu, nggak usah kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Apa tuh? ya kayak gitu ya. Apa? Indra Weber. Oh ya Allah. Dicari. Wah, Indra Weber kalau nonton tolong hubungi ya. Lirik. Aduh, aku ikut nanti aku liputan ke Jerman. Libedi. Bukan ya? Libedi. Gue tenang. Terima kasih sudah bergabung di Spill the Tea. Tiku udah habis. Hampir habis deh. Dankeschön.